Hai hai hai, gimana kabarnya kalian semua? Kuharap kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Oke guys, di video kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan alur cerita komik seorang kultivator yang semakin bertambah kuat setelah terbunuh dan bangkit dari kematiannya. Sebelum lanjut ke ceritanya, Mimin ingetin buat kalian kalau video ini berisi full spoiler komik. Jadi buat kalian yang lebih suka baca sendiri komiknya, langsung aja bisa dilihat di situs penyedia komiknya ya guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Setelah UR berhasil membunuh Jiang Yu dengan racun blood coagulation god needle, kali ini UR pun berkata kalau bukan karena Chow Yun, ia akan bersenang-senang dengan Jiang Yu. Meskipun UR tidak bisa mendapatkan kebanggaan Jiang Yu, ia menganggap kalau Jiang Yu membantunya menghilangkan racun ini juga bisa dianggap sebagai bayaran. Lagi pula, itu adalah pertama kalinya UR melakukan hal tersebut. Tak lama kemudian, tiba-tiba Jiang Yu tersadar dari kematiannya. Tentu saja UR yang melihatnya pun sangat terkejut. Jiang Yu, blood coagulation god needle jelas menusuk titik vital meridianmu. Bagaimana kau masih bisa bergerak seperti yang kau inginkan? Ucap UR. Jiang Yu pun menjawab kalau UR tidak mungkin bisa menjatuhkannya dengan mudah hanya karena blood coagulation god needle. Mungkin jika Jiang Yu adalah orang yang normal, ia akan mati dalam cengkraman UR. Meskipun UR telah memperhitungkan rencananya dengan matang, namun ia tidak akan pernah bisa menebak rahasia yang ada di dalam tubuhnya. Sontak UR pun bertanya mengenai rahasia yang ada di dalam tubuh Jiang Yu. Mengingat kekuatan Jiang Yu yang berada di ranah True Martial Realm tidak mungkin bisa melakukan semua ini. Alhasil, Jiang Yu pun akhirnya mengungkap rahasia di balik kekuatannya yang memiliki tubuh abadi. Tentu saja UR sangat terkejut dan terlihat tidak percaya. Karena itu dengan segera, Jiang Yu pun memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencoba teknik Yin Yang Demonic Seed Grand. Akhirnya, Jiang Yu pun berhasil menanamkan teknik tersebut ke dalam tubuh UR. Jiang Yu rupanya sengaja menceritakan rahasia keabadiannya untuk membuat UR kehilangan fokus agar ia berhasil melakukan teknik Yin Yang Demonic Seed Grand kepada UR. Sontak UR pun sangat ketakutan dan tidak mengerti apa yang telah dilakukan Jiang Yu kepadanya. Dan setelah Jiang Yu memberitahu rahasia keabadiannya, mengapa ia tidak segera membunuh UR? Karenanya, Jiang Yu pun berkata bahwa dengan identitas yang dimiliki UR, Jiang Yu menganggap kalau UR akan sangat berguna bagi dirinya. Jiang Yu ingin menjadikan UR sebagai seorang budak dan akan membuat dirinya melayani Jiang Yu dengan segenap hatinya. UR pun sangat marah dan menyuruh Jiang Yu untuk tidak coba-coba melakukan hal itu. Di saat yang sama, UR yang mengetahui bahwa Jiang Yu menanamkan teknik Yin Yang Demonic Seed Grand terlihat sangat terkejut. Lantaran Jiang Yu bisa mempelajari teknik tersebut, padahal pemimpin sekte Yin Yang sendiri tidak bisa menguasai teknik itu. Namun karena racun di dalam tubuhnya sudah mulai menyebar, UR akhirnya tak sadarkan diri. Jiang Yu berpikir kalau ia membunuh kultivator di ranah Half Step Heavenly Realm, Jiang Yu akan mendapatkan 100.000 poin XP. Akan tetapi dengan memperbudak UR yang merupakan pemimpin dari kamar dagang Wanzhou, Jiang Yu akan mendapatkan keuntungan besar. Kendati demikian, Jiang Yu harus segera menghilangkan racun di tubuh UR agar ia tidak mati karena reckless scattering poison. Aduh, untung besar banget si MC kita nih guys. Singkat cerita, 1 jam kemudian, Jiang Yu pun telah berhasil menghilangkan racun tersebut. Jiang Yu tidak pernah menyangka kalau hal tersebut akan ia alami. Tapi setidaknya tubuh UR telah bersih dari racun tersebut. Tak berselang lama, UR akhirnya telah tersadar dari tidurnya. Ia terlihat tidak mengerti dengan apa yang telah terjadi kepada tubuhnya. UR pun sangat kaget ketika melihat darah yang mengalir.
Alhasil Yu-er akhirnya menyadari kalau Jiang Yu telah membersihkan racun di dalam tubuhnya. Yu-er pun bertanya kepada Jiang Yu apa yang telah dilakukan pria itu kepada dirinya. Akan tetapi Jiang Yu mengatakan kalau ia tidak melakukan apapun kepada Yu-er. Ia hanya berusaha untuk mengeluarkan racun yang ada di tubuh Yu-er dengan teknik sirkulasi. Sontak Yu-er pun terlihat percaya mendengar perkataan Jiang Yu, lantaran ia melihat bahwa tidak ada bekas apapun di tubuhnya. Jiang Yu pun berkata kalau Yu-er tidak perlu berterima kasih, mengingat ia melakukan semua ini hanya karena Yu-er masih berguna bagi dirinya. Jiang Yu ternyata juga telah menanamkan benih iblis di dalam tubuh Yu-er yang membuat hidup dan kematian dari wanita itu berada di bawah kendali Jiang Yu. Dan satu-satunya cara agar Yu-er bisa terbebas dari hal itu adalah jika Jiang Yu tewas. Mendengar perkataan Jiang Yu, Yu-er pun tidak heran lagi kalau Jiang Yu mau membantunya. Di sisi lain, Yu-er rupanya berpikir mengenai cara agar ia terbebas dari kutukan itu. Akan tetapi karena ia tidak bisa membunuh Jiang Yu, Yu-er membutuhkan kekuatan dari Sun Realm atau yang lebih tinggi untuk membantunya. Yu-er berpikir kalau Jiang Yu tidak memiliki status yang lebih tinggi dari dirinya. Itulah kenapa Yu-er tidak ingin menjadi budak Jiang Yu meskipun ia terkena kutukan. Sebelum hari itu datang, Yu-er berpikir kalau ia harus segera membunuh Jiang Yu. Karena hidup Yu-er sudah berada di tangannya, Jiang Yu pun meminta wanita itu untuk tidak bermain-main. Sedangkan Yu-er akhirnya mengakui kekalahannya, dan ia pun menyuruh Jiang Yu untuk melakukan apapun yang ia mau. Kedati Yu-er telah mengucapkan kalimat tersebut, Jiang Yu ternyata menyadari kalau wanita itu masih memiliki niat untuk membunuhnya. Jiang Yu tidak peduli dengan trik dan rencana yang akan dibuat Yu-er untuk menjebaknya. Jiang Yu berpikir meskipun tidak menguasai teknik Yin Yang Demonic Seed Grand, suatu hari Yu-er pasti juga tunduk kepada dirinya. Yu-er yang sangat marah pun kemudian bersumpah bahwa ia akan membuat Jiang Yu membayar untuk tindakan yang terjadi hari ini. Keesokan harinya ketika melanjutkan perjalanan, terlihat suasana yang sangat tegang di antara mereka berdua. Dan hal itu ternyata juga disadari oleh Zhang Yun-er. Ia pun bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua. Berpindah di kediaman Fang Xingsheng, terlihat ia sangat marah lantaran setelah 3 hari, para pasukan yang dikerahkan masih belum berhasil menemukan keberadaan Jiang Yu. Tak berselang lama, terlihat ketiga perwakilan dari sekte besar yang berada di bawah tanah Shilingshao datang menemui Fang Xingsheng. Ketiga orang itu adalah Sang Guangyan, wakil dari sekte Five Potion, Zhu Duanfeng, wakil pemimpin sekte 10,000 Demons, dan Hao Zixiao yang merupakan wakil pemimpin sekte Infinite. Karenanya, ketiga orang itu pun dengan segera memberikan hormat kepada Fang Xingsheng. Melihat hal itu, Fang Xingsheng pun menyuruh mereka untuk tidak terlalu formal. Kendati demikian, Fang Xingsheng bertanya mengapa sekte Yin Yang dan sekte Wuji tidak datang ke tempat itu. Alhasil, Sang Guangyan pun menjawab bahwa sekte Wuji berada di tempat yang sangat jauh, dan baru-baru ini di wilayah mereka muncul reruntuhan kuno. Itulah penyebab mengapa mereka tidak hadir kali ini. Dan ketika Sang Guangyan ingin menjelaskan mengapa sekte Yin Yang tidak bisa hadir, Fang Xingsheng menyuruh Sang Guangyan untuk tidak perlu meneruskannya. Lantaran Fang Xingsheng tahu kalau ia tidak terlalu berharap kepada orang berotak cacing itu. Ternyata, tujuan Fang Xingsheng memanggil mereka ke tempat itu adalah untuk membantunya menangkap Jiang Yu. Mendengar perintah dari sang pemimpin, Zhu Duanfeng pun berkata kalau sektenya akan mengerahkan 10.000 iblis untuk mencari keberadaan Jiang Yu. Setelah semua kota diperiksa dan keberadaan Jiang Yu masih belum bisa ditemukan, Zhu Duanfeng pun memperkirakan kalau Jiang Yu telah melarikan diri ke tengah hutan. Namun dengan kemampuan mereka, menangkap Jiang Yu merupakan hal yang sangat mudah.
Di saat yang sama, Hao Zishou juga berkata bahwa meskipun kemampuan mencari sektenya tidak lebih baik dari sekte 10,000 Demons, namun dengan formasi yang sektenya buat, mereka akan bisa menangkap Jiang Yu dan membuatnya tidak memiliki kesempatan lagi untuk melarikan diri. Di sisi lain, Sang Guangyan juga akan mengerahkan sektenya yang paling ahli dalam menggunakan racun dan yang paling kuat di antara 7 sekte Great Holy untuk ikut serta dalam perburuan itu. Bahkan jika lawan mereka adalah orang yang kekuatannya berada di ranah Heavenly Realm, ia tidak akan dapat melarikan diri tanpa mendapatkan luka. Alhasil, Fang Xingxiang terlihat sangat senang dan memberikan waktu 3 hari kepada mereka untuk segera menangkap Jiang Yu. Namun jika mereka tidak dapat menangkapnya, Fang Xingxiang akan memberikan konsekuensi kepada mereka. Hal tersebut pun membuat ketiga orang itu gemeteran. Alhasil mereka pun akhirnya mematuhi perintah Fang Xingxiang. Berlanjut di dalam hutan, terlihat Jiang Yu dan rombongan masih melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, sang pengawal melihat cahaya lentera dari kejauhan. Karena itu, ia pun dengan segera memberitahu kalau ada desa di depan sana. Alhasil, Zhang Yun'er pun sangat bersemangat untuk menuju ke sana. Di saat yang sama, Yu'er mulai merasa kalau teknik Yin Yang Demonic Seed yang ditanamkan Jiang Yu dalam tubuhnya sudah mulai bekerja. Saat Yu'er bertatapan dengan Jiang Yu, perasaan misterius untuk mematuhi Jiang Yu mulai muncul di dalam hatinya. Di sisi lain, Jiang Yu merasa kalau mereka sedang diawasi. Melihat keadaan Yu'er yang sangat gelisah, Jiang Yu pun bertanya apakah ia baik-baik saja. Kendati demikian, Yu'er malah kesal dan menyuruh Jiang Yu untuk menjauh darinya. Yu'er ternyata merasa kalau kendali atas tubuhnya sudah mulai goyah. Jika hal ini terus berlanjut, Yu'er takut kalau ia tidak akan bisa menunggu sampai bisa membunuh Jiang Yu. Yu'er harus segera mencapai Fallen Mountain dan meminta bantuan para master untuk menyingkirkan benih iblis di dalam tubuhnya. Singkat cerita, sang penjaga pun melaporkan kalau mereka telah sampai di desa untuk beristirahat. Jiang Yu pun merasakan kalau ada yang tidak beres dengan desa itu. Kendati demikian, Jiang Yu ternyata terus melanjutkan perjalanannya. Setelah sampai di dalam desa, Zhang Yun'er merasa kalau ia sama sekali tidak melihat satupun orang di sana. Di saat yang sama, sang penjaga juga merasa kalau ada yang aneh. Lantaran dalam perjalanannya tadi, ia melihat dengan jelas bahwa ada banyak lampu lentera. Jiang Yu pun terlihat semakin yakin kalau ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dan di tengah kebingungannya itu, tiba-tiba ada seseorang yang masih misterius muncul di hadapan mereka. Siapakah sebenarnya orang misterius ini? Kita akan mengetahui di video pembahasan alur cerita komik part selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe untuk notifikasi berikutnya ya. Bye-bye!